Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Bro Tani. Di video kali ini, saya akan membagikan metode atau cara saya dalam melakukan pemupukan, serta pupuk apa saja yang saya gunakan dalam usia 0 sampai 30 HST. Nah, di samping kiri dan kanan saya ini adalah tanaman cabai rawit varietas kaliber yang sudah berusia 42 HST. Dan video ini direkam pada tanggal 15 Oktober tahun 2025. Oh ya, bagi teman-teman yang memiliki cara atau metode yang berbeda, silahkan komentar di kolom komentar. Karena ini adalah cara saya hanya ingin berbagi cara saya dalam melakukan pemupukan. Oke, sebelumnya untuk pupuk dasar yang saya gunakan, pertama saya lakukan pengapuran dulu menggunakan kapur dolomit. Untuk dosisnya kurang lebih 5 kg per 20 meter panjang bedengan. Kemudian setelah 2 minggu saya aplikasikan kapur dolomit, saya berikan pupuk dasar menggunakan arang sekam dan kuhe ayam yang sudah saya fermentasikan kurang lebih 2 minggu. Untuk pemupukan pertama saya lakukan di usia 7 HST dengan metode semprot daun atau biasa disebut pupuk foliar. Di usia 7 HST ini saya menggunakan 2 jenis, yaitu Ultradap dan asam amino. Jika teman-teman tidak ada Ultradap, bisa juga menggunakan MAP dari produk Merauke atau monoamonium fosfat. Pupuk Ultradap mengandung 60% fosfat dan 12% nitrogen. Untuk pupuk monoamonium fosfat mengandung 12% nitrogen dan 61% fosfat, sehingga bagus untuk pertumbuhan massa vegetatif tanaman. Untuk asam amino saya menggunakan Ambition dari Bayer. Untuk dosisnya Ultradap 2 sendok makan dan asam aminonya 16 ml yang kita aduk dulu di satu wadah, kemudian kita masukkan ke dalam sprayer 16 liter. Untuk waktu terbaik dalam aplikasi pupuk secara foliar ini adalah pagi hari atau sore hari. Pagi hari antara pukul 6 sampai jam 9 pagi, dan sore hari ketika pukul 15 sampai pukul 17 sore. Kenapa begitu? Karena di jam-jam tersebut stomata pada daun itu membuka paling banyak atau paling lebar. Dan saya melakukan aplikasi pupuk secara foliar ini menyemprot di bagian bawah daunnya, karena di bagian bawah daun itu memiliki stomata terbanyak. Untuk pemupukan saya biasanya melakukannya pada pagi hari, tapi jika ada gangguan cuaca seperti misalnya malamnya hujan, saya lakukan pemupukannya di sore harinya. Kemudian di usia 10 HST saya menggunakan pemupukan melalui metode kocor menggunakan NPK 16-16-16. Dan untuk pengocoran pupuk saya langsung lakukan ke lubang tanam, kira-kira dosisnya 200 ml per tanaman. Dan untuk dosis NPK 16 nya 6 sendok makan per 20 liter air. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya pernah kalibrasi untuk NPK 16 ini. 1 sendok makannya kurang lebih 20 gram. Berarti kalau 6 sendok makan itu kurang lebih 1,2 kg per 200 liter. Jadi karena saya menggunakan tangki jerigen yang 20 liter, berarti satu jerigen itu 1,2 on atau 120 gram. Kemudian di usia 14 HST saya kembali masukkan pupuk foliar atau pupuk melalui daun. Dosisnya masih sama di usia 7 HST, yaitu 2 sendok makan Ultradap dan 16 ml asam amino. Kemudian di usia 17 HST saya kocorkan kembali NPK 16-16-16, dan di sini ada peningkatan dosis teman-teman, dimana saya menggunakan 8 sendok makan Ultradap. Kemudian di usia 21 HST saya lakukan kembali pemupukan secara foliar, masih sama, yaitu Ultradap 2 sendok makan, asam amino 16 ml. Dan di usia 24 HST saya kembali masukkan pemupukan secara kocor. Nah, di sini naik lagi dosis NPK 16-nya menjadi 10 sendok makan per
20 liter air itu. Berarti kalau kita menggunakan drum yang besar, drum 200 liter, itu dosisnya 2 kilo per 200 liter air. Kemudian di usia 28 HST, saya lakukan penyemprotan pupuk secara foliar lagi. Nah, di sini ada satu tambahan unsur, yaitu magnesium sulfat. Saya menggunakan produk magnesium Mag-S, magnesium sulfat dari Merauke. Dosisnya 2 sendok makan ultradap, 16 ml asam amino, dan 1 sendok makan magnesium sulfat. Dan untuk pencampurannya saya campurkan di satu wadah langsung, teman-teman. Kemudian saya masukkan ke dalam sprayer 16 liter. Dan selanjutnya pemupukan secara kotor saya lakukan lagi di usia 31 HST. Itu dosisnya sama tadi dengan usia 24 HST, di mana saya menggunakan 10 sendok makan pupuk NPK 1616. Ini merupakan kondisi tanaman ketika berusia 30 HST. Bisa dilihat tanaman sudah mulai berbunga dan memiliki daun yang hijau dan lebar, serta batang yang kokoh. Selain itu, pertumbuhannya juga cukup seragam. Dan ini kondisi tanaman di usia 42 HST. Dan sudah saya lakukan pruning tunas air sebagian. Sekian dulu video dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akan update lagi pemupukannya di usia 30 hingga 60 HST. Jika teman-teman ada memiliki metode yang berbeda, silahkan komentar dan berbagi dengan kami. Oke, sekian dan terima kasih.